Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam Renungan Pagi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita bersama-sama membuka dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau yang kami tinggikan dan kami sanjung serta kami sembah. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi yang indah ini ya Tuhan, Engkau kembali mempertemukan kami di dalam acara renungan pagi. Marilah ya Tuhan, Engkau terangi hati dan pikiran kami, dan letakkanlah perkataan-Mu dalam mulut lidah hati pikiran hamba-Mu, dan materaikan firman-Mu di dalam hati jiwa kami masing-masing, dan tolong kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dan saya akan membacakan dari ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Untuk selanjutnya Ibu Bapak Saudara dapat membaca masing-masing di rumah. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Perjanjian Lama sampai dengan Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang pun yang berani mendekati, apalagi menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta atau menjamah orang tersebut. Mengapa demikian? Tentu saja ada alasannya. Yang pertama, pada zaman Perjanjian Lama, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat menular. Yang kedua, seorang yang kena penyakit kusta ini dianggap sebagai orang yang terkutuk atau orang yang banyak dosanya. Yang ketiga, seorang yang kena penyakit kusta ini biasanya diasingkan dari tengah-tengah orang banyak atau dari bangsa Israel. Pada zaman Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umat Israel, banyak orang mengalami mukjizat atau kesembuhan. Contoh, seorang yang sakit kusta ini
Apa yang dilakukannya ketika ia mendengar dan melihat Yesus? Ia seorang yang sakit kusta ini, yang pertama ia datang kepada Yesus karena ia percaya bahwa Tuhan Yesus banyak menolong dan menyembuhkan berbagai penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus untuk menyembuhkan penyakit kusta pada tubuh orang ini. Yang kedua, orang itu sujud dan menyembahnya, menyembah kepada Yesus karena Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan banyak segala pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Ia Maha Kuasa, Ia Maha Pengasih, Ia Maha Pengampun. Artinya Yesus itu layak untuk disembah, layak untuk dipuji, layak untuk dimuliakan karena Ia Maha Kuasa. Yang ketiga, seorang penyakit kusta ini dia merendahkan hatinya dengan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap seorang yang kena penyakit kusta itu? Yang pertama, Yesus mengulurkan tangannya. Ia mau menolong orang tersebut karena ia memiliki rasa belas kasihan kepada orang tersebut dan menerima kedatangan orang yang kena sakit kusta itu. Ia menerimanya. Yang kedua, dikatakan Yesus menjamah orang itu. Ia memegang orang itu. Ia menjamah, ia menyentuh orang itu. Dengan kata lain, ia menopang tangannya atas orang itu untuk mengampuni dosa orang tersebut sebelum orang itu disembuhkan. Yang ketiga, Yesus mentahirkan orang yang kena kusta itu, sehingga dikatakan orang tersebut mengalami suatu kesembuhan. Ia mengalami mujizat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah orang kena penyakit kusta ini mengalami suatu kesembuhan dan diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus, apakah ia pergi begitu saja? Tidak. Dikatakan setelah orang yang kena kusta itu mengalami kesembuhan, ia menerima tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Apa tanggung jawabnya? Yang pertama, ingat, jangan engkau beritahukan kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus tidak mau orang banyak datang hanya ingin melihat mujizat tanpa mengerti akan kehadirannya dan firman Tuhan yang disampaikan. Ini menuju kepada kehadiran seorang Mesias yang dijanjikan Allah. Yang kedua, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kita tahu
Apa tugas imam di dalam bait Allah? Ia adalah pemimpin ibadah. Ia adalah perantara umat Tuhan, perantara umat dengan Tuhan. Ia adalah seorang figur yang perlu dicontoh, diteladani di dalam segala tindakan dan perbuatannya. Tetapi kenyataannya, imam ini memberikan contoh yang sebaliknya. Mereka menolak akan kehadiran Yesus dan pengajarannya. Yang berikutnya, imam juga seharusnya memberikan contoh bagaimana iman, bagaimana percaya mereka kepada Tuhan dan dapat menerima kehadiran Yesus Kristus, karena mereka adalah orang yang dipercaya untuk memegang perintah dan hukum-hukum Tuhan. Seharusnya mereka sebagai pelaku yang memberikan contoh kepada umat Allah. Tetapi sebaliknya, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang turun menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas yang ketiga ialah seorang penyakit kusta ini harus mempersembahkan persembahan sebagai bukti bagi para imam. Karena persembahan itu merupakan suatu janji iman yang harus dilakukan dan sebagai ucapan syukur dia kepada Allah. Perikop yang kedua, pasal 8 ayat 5 sampai 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Perwira itu adalah seorang tentara Romawi yang tak mengenal Allah, tetapi ia hanya mendengar apa kata orang, bahwa Yesus mampu untuk mengampuni, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk membangkitkan orang mati. Perwira itu mempunyai iman yang begitu besar kepada kemahakuasaan Yesus. Dan ia mempunyai rasa kemanusiaan juga yang luar biasa, bukan untuk orang tuanya, bukan untuk saudaranya, tetapi ini untuk seorang hamba yang lumpuh, yang tidak berdaya. Ia bisa saja perwira ini mencari pengganti hamba tersebut dengan orang lain yang tubuhnya sehat, yang rajin. Tetapi perwira ini tidak melakukannya. Karena apa? Karena ada rasa kemanusiaan, karena memiliki rasa kasih yang besar kepada hambanya ini. Iman perwira ini tidak didapati Yesus di antara orang-orang Israel. Ini dalam ayat yang ke-10. Dan dalam ayat yang ke-11 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Artinya banyak orang dari berbagai suku bangsa yang bukan orang-orang Israel atau bukan orang Yahudi
yang masuk dalam kerajaan sorga karena mereka percaya kepada Yesus dan menempatkan Yesus sebagai yang maha kuasa, sebagai yang tertinggi di atas kehidupannya. Dan mereka mengikuti aturan atau mau diperintah oleh Yesus. Tetapi sementara itu orang Israel sendiri yang seharusnya masuk dalam kerajaan sorga, tetapi karena mereka menolak dan tidak percaya kepada Yesus, bahkan mereka menempatkan diri mereka di atas kemahakuasaan Yesus. Mereka meninggikan diri di hadapan Yesus dan di hadapan Allah. Sebab itu mereka ditolak dan dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah dikatakan terdapat ratap dan kertak gigi, atau dengan kata lain kebinasaan yang kekal yang mereka alami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena iman yang besar dari perwira itu, maka semula hambanya itu, sekalipun Yesus tidak datang ke rumah perwira itu, perwira itu percaya kepada perkataan Yesus, maka saat itu pula sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman dari perwira ini membuat Tuhan Yesus sendiri heran kepadanya. Apa yang membuat Yesus heran atas iman dari sang perwira ini? Yang pertama, perwira ini menempatkan Yesus di atas dirinya. Artinya apa saja yang dikatakan oleh Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus, ia siap untuk pergi dan melakukannya. Seperti ia juga sebagai seorang perwira, ia memiliki bawahan yaitu prajurit. Apa yang ia katakan, pergi ke sana, pergi ke situ, prajurit itu pasti pergi. Dan apa yang ia kehendaki, yang diperintahkannya, pasti prajurit itu melakukannya. Yang kedua, perwira itu menaklukkan imannya seutuhnya kepada Yesus. Artinya ia percaya. Ia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu untuk kehidupan orang lain. Yang ketiga, perwira itu membiarkan dirinya diatur oleh Yesus. Artinya dia tidak mengatur Yesus. Seringkali kita orang Kristen, kita seringkali banyak mengatur Yesus. Tuhan minta ini, Tuhan berkati ini, Tuhan beri aku ini, beri aku itu. Pernahkah kita minta supaya Yesus perintahkan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui kedua perikop ini yang dapat kita pelajari ialah yang kita dapat ambil hikmahnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita menempatkan Yesus di atas diri kita. Mari kita tempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang Maha Kuasa atas kehidupan kita.
Kita menaklukkan iman kita seutuhnya hanya kepada Yesus. Jangan kepada yang lain, jangan kepada dukun, jangan kepada penyihir, jangan kepada para peramal atau kepada orang-orang pintar. Tetapi mari kita taklukkan iman kita seutuhnya hanya kepada Yesus. Yang ketiga, mari kita biarkan Yesus mengatur kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah diberitakan kepada kami sekalian. Marilah ya Tuhan, pimpin kami untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh tunduk hormat kepada rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan, kehendak Tuhanlah yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di bumi dan di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini dulu firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar dan melakukan untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Jadilah kita pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin. Salam.